Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi fadlihil amin. Iz manna 'alaina bi Muhammadin afdhali khalqi wa hadana ila dinil haq was siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladziina ja'alul haqqa fawqa ru'usihim wal batila tahta aqdamihim wa kadzalika yaf'alul mukhlisun amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku biha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengajak kepada hadirin, wabil khusus kepada diri pribadi saya sendiri, marilah kita senantiasa untuk takwa Allah. Takwa dalam arti kita laksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi sekalian larangan-larangan Allah. Sebab dengan amalia takwa inilah insya Allah kita akan hidup mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang mulia di sisi Allah bukanlah para pejabat, bukan pula para konglomerat. Justru manusia yang mulia di sisi Allah ialah manusia-manusia yang bertakwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu bentuk takwa yang kita laksanakan pada siang hari ini adalah kita memenuhi panggilan Allah, yaitu untuk melaksanakan salat Jumat. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil, diseru, diundang oleh Allah, fas'au ila dzikrillah, segeralah penuhi panggilan Allah, wa dzarul bai', tinggalkan dagangan kamu, tinggalkan bisnis kamu, tinggalkan kendaraan kamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik kalau kamu mengetahuinya. Oleh karenanya, beruntung Pak, pada saat ini kita ada di masjid, kita sholat Jumat, kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak terasa kan? Saat ini kita udah ada di tahun baru 2025. Seminggu yang lalu masih ada di 2024. Setiap kali tahun baru datang, hendaklah kita introspeksi, mawas diri. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksa diri kalian sebelum diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nggak tahu bahwa umur kita, jatah hidup kita kurang 1 tahun. Setiap kali datang tahun baru, jatah hidup kita di dunia ini kurang 1 tahun. Angkanya nambah. Nah ini yang kita jarang introspeksi, Pak. Umur ummati bani sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun.
Kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kita udah punya bekal? Siap iman, takwa, amal. Kalau kita Pak masuk kubur, kita meninggal dunia enggak punya amal, kewalahan kita sudah. Abu Bakar Siddiq bilang, man dakhalal qabra bila jadid faka'annama rakibal bahra bila sabinatin. Orang masuk kubur nggak punya amal, nggak ada iman, nggak ada takwa, faka'annama rakibal bahra bila sabinatin, sama juga dia nyebrang lautan tanpa pakai kapal, saudara. Walau kita berenang, karam kita tenggelam. Kenapa? Lautan luas. Sama tuh orang kubur, masuk kubur nggak punya amal, nekat namanya saudara, belum siap ya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya seperti malam tahun baru kemarin tuh banyak berzikir. Ini tahun baru sekarang hebatnya berbarengan dengan bulan Rajab, hitungnya gampang. 1 Januari, 1 Rajab. Sekarang udah tanggal 3 Rajab. Apa yang diperintahkan untuk kita sebagai orang Islam di bulan Rajab? 1, banyak istighfar. Rabbi qulli warhamni wa tub alayya. Rabbi qulli warhamni wa tub. Baca tiap kali salat baru 70 kali. Rabbi qulli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, kasih anilah aku, atubu alayya, dan aku bertobat. Sepanjang bulan Rajab, begitu selesai sholat fardu kita baca itu, Rabbi firli warhamni watub alayya. Istighfar. Kenapa sih kita dianjurkan untuk istighfar di bulan Rajab? Karena 2 bulan yang akan datang kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Artinya kita udah suci, udah bersih, udah berguguran dosa-dosa kita, ya. Di saat bulan Rajab digempur habis, saudara. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Inna Rajaba syahrullah. Bulan Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'bana syahri. Bulan Sya'ban bulanku. Wa Ramadana syahrul ummati, dan bulan Ramadan bulan umatku. 3 bulan Pak berturut-turut, dan kita akan memasuki bulan suci Ramadan, 2 bulan yang akan datang. Itu yang pertama, diperintahkan kita untuk banyak istighfar di bulan Rajab. Yang kedua, ada perintah puasa sunnah. Orang yang puasa tanggal 1 Rajab 3 tahun diampuni dosanya. Tanggal 2 tahun, tanggal 3 setahun, tanggal 4 kesalahannya cuma sebulan. Nah, di bulan Rajab ini jangan sampai kita enggak sama sekali puasa, Pak. Kemarin tuh waktu tanggal 1 lumayan 3 tahun. Inna bil jannati nahran. Kata Nabi, sesungguhnya di dalam sungai, di dalam surga ada sebuah sungai yang dikasih nama Rajab, yuqalu lahu Rajab. Asadu bayda minal laban. Sungai itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal. Dan manisnya lebih manis daripada madu. Man shoma yauman min Rajab. Siapa orang yang puasa 1 hari aja di bulan Rajab, saqahullahu min dzalikan nahar, Allah akan kasih minum daripada air sungai yang ada di dalam surga. Saudara, kalau kita udah dikasih minum air sungai tersebut di akhirat nanti, nggak bakal kehausan, nggak bakal kelaparan, tenang hidupnya, saudara. Di saat hari kiamat, matahari turun 1 meter dan sebelah kita, gunung-gunung berterbangan, air laut tumpah ke daratan. Yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Saat itu manusia nggak kenal mana bapak, mana anak, mana cucu, nggak kepikiran, kewalahan, mikirin nasib masing-masing. Nah, bagi orang yang puasa di bulan Rajab kendati pun 1 hari, dia akan merasa tenang,
enggak kehausan, enggak kelaparan. Oleh karenanya, pada para bapak dan saudara-saudara, masih ada kesempatan nih, masih ada kesempatan kita untuk puasa Rajab baru 3 hari, 1, 2, 3. Ya, nah 1 hari pun kita udah menghormati bulan Rajab. Jadi di bulan Rajab ini pertama ada anjuran istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa di bulan Rajab, puasa sunnah. Yang ketiga, di bulan Rajab mulia karena ada satu peristiwa yang sangat luar biasa. Puasa, peristiwa spektakuler, tidak pernah dialami oleh semua nabi dan rasul kecuali Nabi kita Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Isra Mi'raj tembus 3 alam, saudara. Yang pertama alam indrawi, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu alam indrawi, alam kasat mata yang bisa kita lihat. Yang kedua alam samawi, langit pertama, kedua, 3 sampai langit ke-7. Banyak peristiwa yang dijalani, yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam ketiga alam lahud, alamnya Allah Subhanahu wa taala, Baitul Ma'mur, Mustawa Aras, Rabbil Akhbar. Bahkan Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi katakan di saat bertemu dengan Allah? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul. Kebaikan, keselamatan, kesejahteraan hanya milik Engkau, wahai Allah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera, keselamatan juga milik Engkau. Saudara, wa alaina min ibadihi as-shalihin. Yang dikatakan Nabi kepada Allah, ya Allah, jangan kau doakan aku aja dong. Di belakangku masih banyak umat. Min ibadika as-shalihin, hamba-hamba yang saleh. Lihat saudara, seorang pemimpin Nabi kita Muhammad SAW dari bawah naik ke atas bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, masih ingat sama rakyatnya, masih ingat sama umatnya. Wa alaina min ibadika as-shalihin, ya Allah, jangan doain aku aja dong. Di belakangku masih banyak umat-umatku dari hamba-hambaku yang saleh. Ini contoh pemimpin, saudara. Kemarin kita pilkada, pilpres, ya belum jadi mah belusukan, masak, makan di warteg, ukur bersama. Ya udah jadi mana angkut di atas sudah berbolong ke bawah. Tapi beda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketemu dengan Allah tapi masih ingat kepada umatnya, ingat kepada rakyatnya. Jadi titik itu Umar bin Khattab begitu selesai pilpres, beliau diangkat jadi presiden. Umar pidato depan rakyatnya. Begitu selesai pilpres dan dia menang. Ini bedanya nih orang sekarang sama orang dulu. Kalau orang dulu begitu jadi pemimpin yang diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kalau orang sekarang alhamdulillah. Kenapa? Orang dulu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar pidato, saudara. Begitu jadi presiden terpilih, inni qad walitu alaikum, sesungguhnya aku ini telah terpilih menjadi pemimpin kalian. Walastu bi khairikum, tapi aku tidak merasa terbaik di antara kalian. Fa in ra'aitumuni ala haqqin, hei rakyatku, apabila kalian melihatku dalam keadaan baik memimpin bangsa dan negara ini, fa'inuni, maka dukunglah aku. Fa in ra'aitumuni ala batilin, apabila aku memimpin bangsa dan negara ini dalam keadaan salah,
fasad di bumi, maka luruskan aku. Kritiklah aku, kecamlah aku. Minta dikecam, minta dikritik, minta pendapat dari rakyat, saudara. Ada seseorang di antara rakyat yang sekian banyak itu dengan mengeluarkan pedangnya yang terhunus dan berkata, "Hei Amirul Mukminin Umar bin Khattab, la wajadna fika wijajan laqawwamnahu bihadis sayf." Kalau kau menjalankan roda pemerintahan ini, korupsi, nepotisme, nggak lurus, akan aku tebas batang lehermu dengan pedangku yang terhunus. Umar sebagai presiden apakah marah, saudara, saat itu? Wah, beliau tersenyum dan berkata, "Alhamdulillahilladzi bayyaqawwimuhu bihadis sayf." Segala puji bagi Allah, rupanya masih ada di tengah-tengah rakyatku yang mau meluruskan kesalahanku dengan pedangnya yang terhunus. Nah, ini pemimpin model kayak gini jarang, saudara. Kita kritik, kita kecam, kita usul. Yang ada kita ditangkap di penjara, saudara. Nah, ini model pemimpin kayak gini langka nih. Makanya makmur hebat. Badatun tayyibatun warobun gobun. Benar melaksanakan amanah dari rakyatnya sesuai, ya. Suatu saat Umar di istana, anaknya datang ke istana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, nak? Datang ke istana. Kata anaknya, mau minta uang belanja apa? Dari ibu. Diperintah. Kata Umar, matikan semua lampu yang ada di istana. Gelap juga. Anaknya bingung. Abah kok ini lampu dimati-matiin, kenapa? Kamu datang ke istana ini keperluan pribadi, keperluan rumah tangga. Sementara lampu yang ada di istana ini milik rakyat, milik negara, nggak boleh dipakai sebagai fasilitas keluarga. Luar biasa, saudara. Nggak berani, kenapa? Takut Umar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, kendati pun kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu wa lakum karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minkum salamun alaikum wa samiul alim wa innahu huwa tawwabur rahim.